We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Selamat pagi semua, selamat hari Minggu, secara khusus selamat Natal buat kita. Hari ini bisa bersama-sama kita akan merayakan Natal di dalam situasi yang kita tahu tidak mudah buat kita. Tapi Natal adalah Natal, Christmas is Christmas, amin. Tapi saya berharap supaya perayaan Natal ini tidak hanya sekedar perayaan, tapi kita sungguh-sungguh memaknainya dengan baik. Betul ya? Masih bisakah kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19? Ya, masih bisakah kita merayakan Natal dengan ketulusan hati kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Kalau kita tanya mereka yang kehilangan anggota, ya, anggota keluarga yang terkasih, ya, atau mereka yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, atau mereka yang harus menutup bisnisnya, usahanya yang sudah ditekuni sekian lama, masih bisakah kita merayakan Natal? Ya, kemarin saya telepon mama saya biasa. Kalau Natal, saya pikir mereka perayaan Natal itu tanggal 24, tapi ternyata hari Jumat kemarin. Lalu abang saya tidak dengan sengaja, memang sengaja, ya, lihat postingan dari suami almarhumah adik Rina, ya, yang kemarin kita doakan, namun atas rencana Tuhan harus dipanggil oleh Tuhan. Lalu anak-anaknya yang 4 kalau tidak salah itu, kalau di kampung biasa itu pakai dokter liturgi gitu, ya. Waktu dikasih tahu fotonya itu, mama saya nangis. Waktu saya telepon makin nangis, saudara. Dia bilang, aduh, udah 6 bulan adikku bisa meninggalkan anak-anaknya. Bagi beberapa orang suasana Natal sama seperti mama saya, ya, kehilangan seseorang yang dikasihi. Masih bisakah merayakan Natal? Ya, gangguan kejiwaan yang hebat menimpa beberapa mereka. Ya, beberapa orang juga merasa bahwa buat apa merayakan Natal tahun ini? COVID-19 sudah merenggut orang tua. Salah satu murid saya juga orang tuanya juga meninggal. Beberapa rekan pendeta yang bukan dari GSCA bahkan ada juga, ya. Mereka juga terkapar dengan COVID-19. Beberapa di antara mereka akhirnya khawatir, akhirnya takut. Mereka merasakan kehampaan tentunya dalam hidupnya. Yang tadinya merayakan Natal bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang-orang yang dicintai. Beberapa di antara mereka kehilangan makna dari Natal karena dipikir Natal itu adalah sebuah perkumpulan, saudara. Natal itu adalah sebuah perayaan. Rasanya tidak ada lagi yang dapat dirayakan oleh mereka yang kalau kita tanyakan gimana Natal tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau kita mungkin biasa aja karena kita tidak merasakan dampaknya secara langsung, istilahnya tidak ada orang yang kita kenal, yang kita tahu tuh keluarga kita yang terkapar karena COVID-19 atau meninggal karena itu. Tapi kita mendengarkan kabar bahwa ada orang-orang yang kita kenal, mungkin juga keluarga kita tapi jauh gitu, mereka juga terkapar dengan COVID-19. Rasanya untuk beberapa di antara mereka merayakan Natal sesuatu yang udahlah tahun 2020 Natalnya udah biasa aja gitu, ya. Perasaan khawatir, perasaan bingung, cemas, takut, stres, bahkan mungkin beberapa di antara mereka depresi, ya. Depresi menguasai kejiwaan, depresi menguasai banyak orang di akhir tahun 2020 ini. Tapi tunggu, saudara, jika mungkin yang perlu ditanyakan itu apa alasannya merayakan Natal, maka suasana kejadian yang sedang terjadi atas seluruh dunia, COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau kita mungkin menanyakan kepada mereka, saya tidak akan merayakan Natal karena orang-orang yang saya kasihi sudah meninggal. Saya tidak akan pernah merayakan Natal seperti yang dahulu kala karena Tuhan mengizinkan atau Tuhan mengambil dengan cara COVID-19 suami, istri, anak-anak saya akhirnya meninggal. Beberapa orang berpikir bahwa perayaan Natal hanya akan menorehkan sesuatu kepedihan karena sepanjang tahun 2020 semenjak bulan Maret kita mendapatkan sebuah kepastian bahwa ternyata Indonesia mengalami
juga serangan virus COVID-19. Kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi hari ini kita mau lihat Natal akan tetap Natal apapun yang terjadi. Amin. Kita harus memaknai Natal bukan sekedar perayaan. Kita tahu bahwa alasan-alasan merayakan Natal, kalau dimotivasi karena aspek materi, kalau dimotivasi karena aspek jasmani, kalau dimotivasi karena bisnis, kalau dimotivasi karena keduniawian lainnya kita lalu merayakan Natal, maka makna Natal itu akan pudar. Mengerti ya? Kalau kita merayakan Natal hanya karena alasan-alasan merayakan sebuah pesta, dimotivasi karena sebuah aspek materi, saya diberkati sepanjang tahun 2020. Kalau kita merayakan Natal karena ternyata tahun 2020 sukses membangun sebuah bisnis, atau kita mendapati orang tua kita, orang-orang kita cintai semuanya masih bersama-sama dengan kita. Kalau kita merayakan Natal karena hal-hal materi demikian, maka kalau dikasih tahu atau diperbandingkan tahun 2020, maka orang itu tidak akan dapat merayakan Natal dengan tulus karena ternyata bisnisnya betul ya. Karena ternyata targetnya tahun 2020 menikah akhirnya tertunda. Karena ternyata target dari bisnisnya, target dari penjualannya nggak sesuai. Karena kenapa? Kondisi pandemi membuat semuanya menjadi sulit. Kalau kita merayakan Natal hanya karena hal-hal yang materi itu, maka Anda akan terhilang dari makna Natal itu sendiri. Kalau demikian, kita harus kembali kepada maksud Allah, ya. Kita harus kembali kepada maksud Allah dalam Natal. Christmas is Christmas. Natal adalah Natal. Apapun yang terjadi tidak boleh mempengaruhi semangat kita untuk merayakan kasih yang luar biasa. Amin. Firman telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita memaknai Natal karena kita tahu firman itu telah menjadi manusia, maka COVID-19 tidak boleh mengambil semangat kita. Amin. Untuk merayakan Natal. Betul, kita mungkin tidak semeriah secara fisik loh. Tidak semeriah beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun lalu. Kita masih bebas untuk memuji Tuhan tanpa harus pakai masker. Ya, tadi Lisa bilang, aduh sumpah katanya pakai masker, ya kan? Kita mungkin beberapa kita dulu masih bisa memakai baju baru. Kalau sekarang beli baju baru, hitung-hitungan saudara, betul ya? Aduh, masih bisa nggak nih saya beli baju? Masih bisa nggak, ya kan ya? Kalau dulu kita Natal mungkin kita berpikir di toples meja kita akan ada makanan, gitu ya. Di meja makan kita akan ada makanan-makanan khusus. Tapi tahun 2020 rasanya kita harus berpikir panjang tentang semua itu. Kalau kita merayakan Natal hanya karena hal-hal fisik itu, tentulah semangat kita akan jadi pudar. Tapi kalau kita tahu bahwa Natal itu artinya Allah telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, maka kondisi COVID-19 tidak akan dapat mempengaruhi semangat kita, sukacita kita, karena kita tahu Dia Allah yang ingin beserta dengan kita. Amin. Immanuel, minggu lalu kita sudah belajar. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Menyertai kita bukan karena Dia akan membuat semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan membuat semuanya menjadi indah. Amin. Penyertaan Tuhan itu artinya minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikan semua pergumulan persoalan kita. Natal itu dimaksudkan agar Allah dapat beserta dengan kita. Maka kondisi COVID-19 tidak akan mengurangi semangat kita. Amin. Amin. Kalau Natal itu dimaksudkan agar Allah beserta dengan kita, Dia menjadi manusia agar bersama-sama dengan kita. Itu artinya kalaupun tahun ini kita mengalami kondisi yang payah, ada orang-orang yang kita tahu, yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan oleh karena COVID-19. Ya, mungkin beberapa kita, ya seperti Hendrik mungkin ya, yang ngojek, ya kan?
Pendapatannya menurun. Jangan sampai pendapatan menurun ini mengurangi semangatmu untuk merayakan Natal. Amin. Karena Natal itu artinya Allah menyertai kita. Kalau pendapatan fisik kita mungkin menurun, ketahuilah di dalam pendapatan fisik yang menurun itu, di situ tetap ada Allah, karena Dia Allah yang menyertai kita. Natal adalah Natal. Tidak akan pernah dapat mempengaruhi apapun di dalam diri kita untuk merayakan Natal meski tahun ini begitu susah. Saudara, kita pasti sangat setuju kalau saya bilang bahwa hidup di tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Iya kan? Hidup makin sulit, hidup makin susah. Situasi dan kondisi apapun tidak akan bisa melunturkan arti Natal itu. Karena kenapa? Karena Natal artinya adalah suatu isyarat bahwa manusia tak mampu melawan dosa. Amin. Kenapa kita harus merayakan Natal meskipun COVID-19 akhirnya sepertinya merenggut banyak hal dari hidup kita, merenggut kebebasan kita, merenggut kondisi ekonomi kita, merenggut beberapa kesehatan dari orang-orang yang kita cintai, membuat kita merenggut kebebasan kita untuk melakukan ABC. Tapi ketika kita tahu bahwa Natal itu artinya kita isyarat bahwa manusia tak mampu melawan dosa, itu sebabnya Yesus mau menjadi manusia. Saudara, ini yang perlu kita rayakan, ini yang perlu kita syukuri dalam Natal tahun 2020. Karena begitu besar kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saudara dan saya, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Natal adalah Natal. Christmas is Christmas. Perayaan ini atau kondisi COVID-19 ini tidak boleh mengubah makna Natal itu sendiri. Karena yang pertama adalah Natal itu artinya manusia tak mampu melawan dosa. Itu sebabnya Yesus jadi manusia. Natal itu artinya Allah peduli pada saudara dan saya. Karena begitu besar. Karena Dia mau menjadi Allah yang Immanuel. Artinya Dia peduli kepada Anda. Artinya Dia begitu care dengan kita. Dia tahu persis kekuatan dan kemampuan kita. Natal itu artinya kita dikasihi. Natal itu artinya kita diterima apa adanya. Amin. COVID-19 tidak boleh merenggut makna Natal dari hidup kita. Karena Natal itu artinya kita dikasihi. Anda dikasihi. Kalau dunia mengasihi Anda dengan syarat, tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Natal adalah Natal. Natal itu artinya bahwa kemegahan, hal yang spektakuler dalam ukuran manusia, tidak serta-merta menandakan di sana ada Tuhan. Ya, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dahsyat, tidak menggambarkan atau tidak mewakili sebuah pengertian di sana ada Tuhan. Karena ternyata ketika Yesus lahir dalam situasi yang sulit, karena Yesus lahir di situasi kandang domba, Dia tidak lahir di istana, Dia tidak lahir dalam sebuah perayaan penyambutan seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus berpikir bahwa yang lahir itu adalah raja, putra raja. Lalu mereka datang ke istana Herodes karena mereka berpikir yang anaknya raja pasti lahir di istana raja. Ketika mereka datang ke Herodes, Herodes bilang nggak ada yang lahir. Tapi mereka bilang kami bisa melihat bintang ini. Ya, bintang ini menyatakan anak raja akan lahir. Ya udah kalau gitu kamu cari saja. Apa yang ditemukan oleh orang-orang Majus, mereka yang masuk ke kandang itu. Untuk tempat meletakkan kepalanya saja, dunia tak dapat menyambutnya dalam keingkaran ini. Mungkin pada saat itu situasi Bethlehem sudahlah tentu begitu meriah, begitu luar biasa. Tapi pada di tengah-tengah saat itulah Tuhan Yesus lahir, tidak memilih pada sebuah tempat yang baik, tapi Yesus memilih di sebuah tempat yang rasanya tidak layak. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa Natal itu artinya kemegahan dan hal yang spektakuler. Tidak serta-merta menandakan di situ ada Tuhan. Tapi dalam hal kesederhanaan, jangan-jangan kemuliaan Allah betul-betul dinyatakan di sana. Amin. Artinya begini saudara. Dalam kondisi COVID-19 ini, dalam kondisi keburaman, saya
bilang, saya bisa katakan buram ya. Dalam kondisi hitam kelamnya kondisi dunia, secara khusus Indonesia buat kita, perekonomian kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita targetkan, rasanya tidak ada sesuatu yang menjamin. Tapi percayalah, ternyata dalam kesederhanaan di sana ada Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai, saudara, jangan sampai kita kehilangan momen, jangan sampai kita kehilangan arti dari Natal itu sendiri. Natal adalah Natal. Biarin aja. Kalau memang COVID-19 masih terus, kita nggak tahu nih ya. Beberapa postingan saya lihat bahwa saya nggak tahu itu hoax atau tidak. Ternyata serum yang sudah ditemukan itu ketika diuji coba, ada beberapa orang ternyata jadi gila, ada beberapa orang jadi terpapar malah, ya kan? Kita nggak tahu itu hoax apa tidak. Tapi dunia, kedokteran, para ahli sedang mencari gimana caranya supaya manusia bisa terbebas dari COVID-19 ini. Supaya tahun 2021 yang ditargetkan Indonesia akan mengalami sebuah seperti sedia kala. Hanya saja kebiasaan yang mungkin berubah seperti kita sekarang. Ibadah pakai masker, lalu hand sanitizer tidak bisa lepas, kemana-mana cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi biarlah apapun yang akan terjadi tahun 2021, kita harus mengakhiri tahun 2020 dengan penuh semangat, karena kita tahu apapun yang terjadi tidak boleh mempengaruhi situasi hati kita untuk mengucap syukur karena Kristus lahir jadi manusia. Amin. Jadi selamat Natal buat kita semua. Meskipun saya tidak bisa melihat senyum saudara dengan tulus karena ditutupi, saya tahu hati saudara tulus tersenyum. Amin. Amin. Saya nggak bisa lihat. Ini senyumnya manis sekali, tapi karena dimaskerin jadi kayak nggak tahu nih manis apa enggak. Hari ini bintangnya siapa nih namanya? Si Henry ya, karena dia kemarin baru ulang tahun. Berdosa yang tidak mengucapkan ulang tahun. Oh ya, jadi saya mau kita semua mengerti akan ini, saudara. Christmas is Christmas. Natal adalah Natal. Amin. Kalaupun hidangan di meja makan kita tidak seperti hidangan Natal seperti tahun lalu, Natal tetap Natal. Amin. Meskipun Anda mungkin tidak dapat beli baju, Natal tetap Natal. Meskipun pekerjaan kita, ekonomi kita tidak seperti tahun lalu, Natal adalah Natal. Amin. Sehingga dengan demikian kita mengerti bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan